Dusun Sumberjo terletak di Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Desa Pranggang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Pranggang bagian timur, barat, selatan, dan utara. Dusun Sumberjo terletak di Pranggang bagian selatan. Menurut legenda yang beredar di masyarakat, sejarah Desa Pranggang bermula saat Adipati Panjer mengadakan sabung ayam. Kemudian, datanglah seorang pemuda tampan yang bernama Gendam Asmarodono. Dia menggoda istri sang Adipati Panjer hingga membuat Adipati marah. Dan pada saat itu terjadilah pertempuran antara keduanya di wilayah Desa Pranggang yang berartikan gang perang. Peperangan tersebut mengakibatkan sang Adipati terluka. Saat ingin membersihkan lukanya di sebuah sendang, Gendam menantang lagi sang Adipati hingga menimbulkan sang Adipati Panjer meninggal dunia. Dengan meninggalnya sang Adipati, Gendam Asmarodono dikejar-kejar warga dan ia berhasil bersembunyi di rumahnya. Tidak lama kemudian, Asmarodono ketahuan di tempat persembunyiannya. Kemudian, ia melanjutkan lari ke sebuah sendang. Dan hingga saat ini, ia belum muncul kembali, sehingga masyarakat sekitar menganggap bahwa Gendam Asmarodono berubah menjadi siluman yang menjaga sendang tersebut. Menurut versi sejarah, Desa Pranggang dan Dusun Sumberjo bermula saat kedatangan Mbah Abu Kasan dan beberapa rekannya yang datang dari Magelang, Jawa Tengah. Yang pertama kali dilakukan oleh Mbah Abu Kasan dan beberapa rekannya adalah mencari sebuah mata air. Kemudian, beliau menemukan banyak mata air di wilayah bagian timur. Sehingga diberikanlah nama Sumberjo yang berartikan mata air yang banyak. Setelah menemukan mata air, Mbah Abu Kasan dan beberapa rekannya tadi membangun sebuah masjid yang berada di samping mata air tersebut. Masjid itu dinamakan Masjid Babur Rahman yang didirikan pada tahun 1918 dengan lama pembangunan sekitar 3-5 tahun. Setelah membangun wilayah di Dusun Sumberjo, salah seorang santri Mbah Abu Kasan yang bernama Mbah Wong Suntiryo yang juga berasal dari Magelang, Jawa Tengah, melakukan babat alas di sebuah wilayah bernama Jati Arang. Beliau menjabat sebagai lurah pertama kali di Desa Pranggang dan menjadikan Mbah Abu Kasan sebagai penasihat beliau. Selain Mbah Wong Suntiryo, adapun tokoh yang cukup terkenal di Desa Pranggang yaitu Mbah Yak. Beliau merupakan salah seorang santri dari Mbah Abu Kasan. Beliau juga ikut menyebarkan agama Islam di Desa Pranggang bagian barat. Beliau juga mendirikan sebuah masjid bernama Baitur Rahim. Mbah Wong Suntiryo dimakamkan di Dusun Sumberjo yang berbatu nisan batu biasa, dan sekarang makamnya tidak terurus. Mbah Abu Kasan juga dimakamkan di tempat yang sama, namun makam Mbah Abu Kasan lebih diistimewakan atau lebih diberi penghormatan oleh masyarakat Sumberjo. Mbah Abu Kasan meninggal di bulan Ruah dalam kalender Jawa. Untuk tanggal dan tahunnya belum tahu pasti, tapi menurut narasumber,
beliau meninggal pada tanggal tua. Setelah Mbah Abu Kasan wafat, syiar agama Islam dilanjutkan oleh keturunan Mbah Mat Karmo yang bernama Mbah Abdul Fatah. Beliau berhasil mendirikan sebuah madrasah ibtidaiyah. Madrasah tersebut dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Ma'danul Ulum yang didirikan tepat di samping Masjid Babur Rahman. Alasan didirikannya Madrasah Ibtidaiyah di samping Masjid Babur Rahman adalah bahwa sebuah masjid harus diiringi dengan pendidikan agama Islam. Keterangan dan mengungkap sejarah tentang berdirinya Masjid Babur Rahman yang dibawakan oleh Mbah Abu Kasan tahun 1918, dan beliau adalah berjuang mengembangkan Islam di Sumberjo. Mereka pun didampingi 3 teman dekat, yaitu Mbah Abdurrahman, Mbah Jelas Sajat, dan Mbah Mat Karmo. Perjalanan mengembangkan Islam di desa ini, beliau mempunyai trik tersendiri, yaitu dengan kesenian jaran kepang dan jemblung, dan sampai sekarang dilestarikan dengan rebana. Itu dulunya mau bikin musola di tengah persawahan yang sekarang ada kuburan cilik, itu adalah pemakaman dan cilik, pemakamannya Mbah Citrakusumo. Setelah itu ternyata tidak ada mata air, dan Mbah Abu Kasan pun mencari sumber mata air sampai ujung di dekat masjid. Sampai sekarang masih buat dibikin untuk ya sumber mata air ya, di mana-mana ada sumbernya. Dia mengatakan bahwa kenapa di lokasi ini kok banyak sumber ya, dikatakan. Setelah itu dikatakan Sumber Rejo, maka itulah dinamakan desa Sumberjo. Mbah Mat Karmo mempunyai duriah, itu Mbah Dulpana, Mbah Abdurrahman itu mempunyai duriah Pak Roy, sampai sekarang masih memegang tamu kepemimpinan Islam di Sumberjo ini. Beliau itu mempunyai gagasan, memang belum ada madrasah ibtidaiyah. Begitu beliau setelah naik haji punya niatan baik, bagaimana jikalau harta bendaku ini saya masarukan ke situ, dia meneruskan berjuang. Sebenarnya madrasah ibtidaiyah itu dikasih di utara Masjid Gede di rumahnya Pak Luk. Ternyata pilihan Mbah Abdul Fatah itu dijadikan masjid karena beliau berani menentukan, karena beliau juga bertanggung jawab segala-galanya, dari semua fisik bangunan maupun itu beliau yang menyumbang sangat terbanyak sampai sekarang. Terus setelah beliau meninggal ya seperti sekarang ini, tapi keuntungan kita masih diteruskan oleh duriahnya dari Mbah Abdul.